Bismillahirrahmanirrahim. Dua penyebab siksa kubur yang ke-14 dan 15 disebutkan dalam satu hadis terkait dengan kencing dan suka menyakiti orang dengan lisan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dinding kota Madinah atau Makkah, maka beliau mendengarkan dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani. Ketahuilah mereka berdua penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah mereka diazab karena dosa yang berat ditinggalkan, yang sulit ditinggalkan, sebenarnya mudah ditinggalkan. Summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan apa dosa keduanya. Bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Orang yang pertama tidak menutupi dirinya dari kencingnya. Ini yang pertama. Jemaah sekalian, ini ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, dia ketika kencing tidak menutup aurat. Penafsiran yang kedua, dia tidak menutupi dirinya dari percikan kencingnya sendiri. Sehingga ketika dia kencing, percikannya kembali mengenai dirinya atau pakaiannya. Kenapa itu dosa besar? Karena dia gunakan untuk sholat, dia tidak sucikan lagi. Atau dia nggak peduli kena atau tidak, dia sholat dalam keadaan seperti itu. Jadi dia seperti melecehkan Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ada dua penafsiran. Penafsiran yang lebih kuat adalah yang kedua. Walaupun yang pertama juga dilarang dalam syariat, yaitu orang buang hajat sembarangan sehingga auratnya terlihat. Ini juga dalam syariat terlarang. Tapi makna hadis yang lebih tepat adalah yang kedua. Iya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini termasuk sebab terbanyak manusia mendapatkan azab kubur karena masalah kencing gak hati-hati. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tanazzahu minal bauli fa inna 'amata adzabil qabri minhu." Sucikanlah diri kalian dari kencing, atau jagalah kesucian kalian dari najisnya kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan kencing. Baik, ini yang pertama. Bagaimana dengan orang yang kedua? Wa kanal akhar yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua diazab karena suka mengadu domba, suka membuat orang bertengkar. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam hadis ini. Dalam riwayat yang lain, wa kanal akhar yu'dhin nasa bilisanihi. Adapun orang yang kedua suka menyakiti manusia dengan lisannya. Dalam riwayat yang lain lagi, wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal baul. Tidaklah mereka berdua diazab kecuali pada ghibah dan kencing. Jadi kesimpulannya, yang ke-15 itu diazab karena lisannya suka menyakiti hati orang. Apakah dengan cara ghibah atau namimah atau menghina dan lain-lain. Jadi hati-hati jemaah sekalian, jaga lisan kita. Kalau menyakiti hati orang, itu penyebab siksa kubur. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas 15 dosa penyebab siksa kubur. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa tersebut dan melindungi kita dari azab kubur maupun azab di hari kebangkitan.